Are you ready, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, jumpa lagi dengan saya Nurfidianti Anafi. Nah, kali ini kita berbicara mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Nah, berbicara mengenai pendidikan dan kekuasaan, pendidikan itu mewakili proses pembelajaran formal dan informal yang membentuk pola pikir, nilai, dan keterampilan individu. Sedangkan kekuasaan ini merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi, mengontrol, mengarahkan, eh, mengarahkan tindakan orang lain, baik melalui otoritas politik, ekonomi, maupun sosial. Nah, relasi utama antara pendidikan dan kekuasaan itu ada pemerintah, ada institusi pendidikan, ada lembaga non-pendidikan, ada orang tua dan komunitas, kemudian ada siswa dan mahasiswa, kemudian ada lembaga internasional. Di sektor pemerintah itu ada Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan itu merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional seperti kurikulum, standar evaluasi, dan anggaran. Kemudian Kementerian Pendidikan juga mengawasi sistem pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di pemerintahan daerah eh, bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah di wilayahnya, termasuk alokasi dananya, rekrutmen gurunya, dan pelaksanaan kebijakan nasional. Kemudian di bidang pada aspek atau pada sektor politisi dan pembuat kebijakan, mereka mempengaruhi prioritas pendidikan melalui legalisasi dan alokasi anggaran, contohnya keputusan terkait subsidi pendidikan atau privatisasi. Kemudian pada sektor institusi pendidikan, ada sekolah dan universitas, kemudian ada guru dan dosen, kemudian ada asosiasi pendidikan. Sekolah dan universitas, ada kepala sekolah, dekan, maupun rektor, ini memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan operasional dan strategis. Kemudian, sedangkan Dewan Sekolah atau Senat Universitas itu menentukan arah akademik dan kebijakan internal. Sedangkan guru dan dosen ini memiliki kekuasaan dalam proses pembelajaran. Mereka yang membentuk pola pikir peserta didik melalui metode pengajaran dan materi yang dipilih. Sedangkan asosiasi pendidikan itu sebuah organisasi profesi seperti asosiasi guru atau dosen yang mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan hak-hak tenaga pengajar. Kemudian pada sektor korporasi dan lembaga non-pendidikan itu ada perusahaan teknologi pendidikan, ada penerbit buku dan materi pelajaran, ada lembaga amal. Untuk perusahaan dan teknologi pendidikan, itu perusahaan seperti penyedia perangkat lunak, kemudian platform e-learning, penyedia teknologi sekolah, memiliki pengaruh besar dalam pengembangan digital. Contohnya misalnya Google, Microsoft, atau platform pendidikan daring seperti Coursera. Kemudian sedangkan penerbit buku dan materi pelajaran ini mengontrol konten buku dan teks bahan ajar yang digunakan secara luas di sekolah dan universitas. Sedangkan lembaga amal ini organisasi yang bekerja di bidang pendidikan yang memiliki kekuasaan dalam menyediakan dana, pelatihan, dan sumber daya bagi sekolah. Contohnya itu ada UNICEF, ada UNESCO, atau yayasan lokal. Kemudian orang tua dan komunitas. Nah, orang tua dan komunitas juga ini mempengaruhi pendidikan melalui partisipasi aktif di komunitas sekolah.
atau melalui keputusan untuk memilih jenis sekolah tertentu, mau sekolah negeri atau sekolah swasta atau sekolah homeschooling. Kalau komunitas lokal itu berperan dalam mendukung atau menentang kebijakan pendidikan tertentu seperti pembangunan sekolah baru atau perubahan kurikulum. Kemudian ada siswa dan mahasiswa. Nah, eh, organisasi siswa dan mahasiswa ini memiliki kekuasaan dalam menuntut perubahan kebijakan pendidikan, baik di tingkat institusi maupun tingkat nasional. Contohnya, misalnya mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut akses pendidikan yang lebih merata. Kemudian yang terakhir ada lembaga internasional, tadi kayaknya sedikit sudah disinggung, ada UNESCO, UNICEF, atau Bank Dunia itu bisa memberikan dana atau bantuan teknis dan panduan kebijakan untuk sektor pendidikan di berbagai negara. Demikian yang dapat saya jelaskan dalam video ini mengenai relasi pendidikan dan kekuasaan. Terima kasih.